Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ning manis abang sayang sejangkau siar, gimana kabarnya di kesempatan sore hari ini? Semoga ning manis abang sayang sejangkau siar semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ning manis abang sayang sejangkau siar, kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang spesial edisi spesial, yakni tentang Rabu Wekasan. Ning manis abang sayang nanti bisa ikutan di 536-3333 atau di 0812-1020-1054. Ning mana sebangsa yang sedang kosiar, seperti biasanya hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Adai Ilallah Bapak Kiai Haji Zabidi Maimun LCMA. Di kesempatan sore hari ini sudah ada di tengah-tengah kita atau di studio. Kita sapa dulu Pak Kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Doanya Ustadz Hamid. Amin. Dan kameramen kita. Luar biasa. Iya, nih mana sabang sayang bisa melihat kita siaran ulang itu di YouTube di ya. YouTube ya. Jadi klik aja Kang Uza ya. Kang Uza. Udah nanti muncul. Tapi gambarnya Ustadz Hamid. Iya. Bisa begitu ya? Iya. Iya. Baik, ini mana sabang sayang sedang share kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang Rabu Wekasan. Insyaallah ya, edisi spesial ya. Iya, baik. Silahkan kita dengarkan mukadimahnya. Ya, terima kasih Ustaz Hamid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Neng manis abang sayang pendengar setia radio CBB 105,4 FM sejangkau siar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat Allah berkahi umur kita, jumpa kembali dalam kajian Amin ajang membina iman. Mudah-mudahan sama-sama saling membina keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Neng manis abang sayang, apa yang disampaikan oleh operator kita yang ganteng, pinter, wah bukan main, Ustaz Hamid namanya. Pada sore hari ini insyaallah edisi spesial ya tentang Wekasan. Ya, nanti mungkin edisi yang lain Wa Udin atau Wa Cecep kali ya. Gitu ya. Baik, jadi istilah Wekasan itu bahasa Jawa. Istilah Rabunya itu bahasa Sunda Banten, Wekasannya itu bahasa Jawa. Jadi ini perpaduan antara Jawa dengan Banten ya. Rabu itu dijuluki dengan istilah akhir minggu pada bulan Safar ya. Kemudian Wekasan artinya mengandung pesan. Jadi Wekasan itu pesan. Iya, Wekas. Wekas, pesan ya. Baik. Neng manis abang sayang, sesungguhnya itu bagian daripada adat ya. Makanya kalau ditanya, Kang Uza, adakah dalil tentang itu? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Jadi sepotong ayat atau hadis pun tidak ada. Cuman mari kita bercerita ya bahwa kata sofrun ini ada dua dimensi. Yang pertama, sofrun itu artinya menguning. Yang kedua, sofrun itu diambil dari sifrun, artinya kosong. Iya, tidak ada. Jadi tidak ada apa-apa ya. Tidak ada. Iya, yang pertama sofrun, ini jawaban Allah ketika Rasul itu tidak menginginkan penyakit taun datang pada masa Rasulullah SAW. Karena memang dulu ketika di zaman Bani Israel itu ada negeri namanya negeri Saba. Negeri Saba itu diberikan musibah berupa bencana penyakit taun. Bayangkan taun itu kalau bahasa kita ya korela ya. Jadi keluar semua apa yang ada dalam isi perut. Dan itu menular luar biasa. Jadi orang Ustaz Hamid melihat dari 50 meter orang yang kena penyakit taun itu udah kena. 50 meter. 50 meter. Jadi biasa. Kena udara, kena anginnya itu kena. Semuanya kena taun ya, seperti itu ya. Sampai 320.000 jenis penyakit taun. Di antaranya tadi korela, kan gitu ya. Ada yang menyebutkan cacar, bisul kayak seperti itu. Pokoknya 320.000, Masya Allah. Seperti apa ya. Baik, jadi Rasul tidak menginginkan bulan Safar ini turun kembali bencana berupa taun. Makanya Rasul terus berdoa, oleh Allah di
dirubah. Pada bulan Safar ini ternyata bulan memanen hasil daripada pertanian. Makanya menguning itu artinya gandum menguning, gitu ya. Terus padi. Padi, kurma, kemudian anggur, kemudian delima dan sebagainya. Jadi bulan panen tuh. Jadi seperti itu. Yang dulu bulan Safar memang Allah uji dengan bencana berupa penyakit taun. Dan itu kan terjadi di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, di masa Bani Israel. Iya, makanya Rasul menginginkan kepada Allah, bermohon agar di masa Rasulullah sampai umatnya itu tidak terjadi taun. Maka Safar itu diganti dengan menguning istilahnya. Kalau dulu di zaman Bani Israel, Safrun itu diartikan dengan bulan sial. Iya, jadi sifar bulan kosong, tidak ada apa-apa. Tidak ada hasil. Tidak ada hasil apa-apa bulan sial. Nah, kita lihat ayatnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'ti rizquha min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adhaqaha Allahu libasan minal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Luar biasa. Alhamdulillah Al-Quran. Ya, jangan ditanya Kang Uza mas Al-Quran. Di luar kepala, di luar kepala. Amin. Anak Kang Uza tuh yang 4 tahun, Anis, udah habis 4 Quran. Alhamdulillah. Dia sobek-sobek. Mari kita lihat. Wa daraballahu masalan qaryatan. Allah telah memberikan perumpamaan negeri. Tuh, qaryatan aminatan, negeri yang sejahtera. Negeri yang mutmainnah, yang semuanya happy aja. Pokoknya tiap hari itu negeri Sabah itu forever stew is gurih-gurih. Nyoy gitu ya. Bentar-bentar blaem kira-kira begitulah kata RT Ocid gitu. Gitu ya. Jadi benar-benar mutmainnah, bukan main. Ya'ti rizquha min kulli makan. Rizkinya itu Ustaz Hamid yang keluar dari seluruh penjuru negeri. Masya Allah. Luar biasa. Iya, cek orang Sunda gemah lipah loh jinawi. Toto Oh iya, nah. Toto tentem kato Arjo Purworejo Kutuarjo kira-kira gitu ya. Terus Solo, terus mana lagi? Iya, seperti itulah kira-kira. Itu nama-nama kota. Oh, nama-nama kota. Oh, di Sangka Uja gitu ya. Oh, itulah nama-nama kota ya. Kalau Sunda bilang bro di juru, bro di pantau, ngalayah di tengah imbang. Enggak paham juga kan? Enggak. Ya berarti satu-satu kita. Iya, saya ketawa aja. Ketawa karena enggak paham. Satu-satu kita, Ustaz. Nah, jadi kemudian mereka fakafarat bi'an'umillah. Mereka kufur akan nikmat Allah. Subhanallah. Jadi sudah dikasih kekayaan seperti itu, lupa sama Allah. Kufur mereka. Kufur itu artinya ingkar sama Allah. Iya, tertutup. Kemudian fa'adzaqahallahu libasa minal ju'i wal khawf. Kemudian negerinya itu Allah serang dengan orang, dengan hama. Iya, jadi tidak ada lagi pertanian yang hasil. Bahkan libasam minal ju'i wal khawf, bahkan sampai miskin mereka, sampai tidak terbeli baju. Luar biasa. Bahkan mereka itu tidak menggunakan baju satu negeri. Masya Allah, saking miskinnya, saking nggak ada lagi yang dibeli. Jangankan beli baju buat makannya susah. Bukan miskin lagi, kismin. Bukan kismin. Bayangin orang Arab nggak pakai sehelai benang pun. Mari kita bayangkan. Kalau orang mengatakan pemuda, orang pemuda apa nama masa kini ya? Iya. Masa kini miskin katanya. Jadi seperti itu, subhanallah. Nah, kemudian Allah turunkan tadi baliat berupa penyakit taun. Nah, ini di bulan Safar. Nah, kita tarik lagi ke masa Rasulullah. Rasul tidak menginginkan penyakit taun itu di bulan Safar. Nah, kemudian yang kedua sejarahnya bahwa di bulan Safar ini kebetulan dulu Wali Songo, Wali Songo itu sebetulnya ada 10 wali. Ditambah Syekh Siti Jenar. Nah, Syekh Siti Jenar ini memberikan satu ajaran yang keliru.
Ya, dakwah yang sesat disebut dengan wahdatul wujud. Iya. Jadi artinya manusia itu bisa menyatu dengan Allah. Dia bilang begitu, kan bahaya untuk orang awam. Nah, tapi sebenarnya benar juga itu, Kiai. Ya sebentar, nanti itu kajiannya nanti hari Sabtu aja. Nggak boleh di radio. Iya. Gitu ya. Nah, jadi wahdatul wujud ya. Jadi manusia bisa menyatu dengan Allah. Nah, nanti pada kesimpulan akhir manusia akan mengaku menjadi Allah. Gitu ya, menjadi Tuhan, kan bahaya luar biasa ya bagi orang awam ya. Baik, kemudian keputusan tadi para aulia yang penyebar dakwah di Pulau Jawa umumnya ya, Sunan Bonang itu kan ketua daripada wali-wali ya. Yeah. Akhirnya memberikan fatwa bahwa Syekh Sijenar ini mengeluarkan aliran sesat ya, dakwahnya aliran sesat, maka harus dikembalikan kepada akidah semula. Gitu ya. Tapi Syekh Sijenar kekeh nggak mau. Nah, akhirnya keputusannya harus dipenggal. Nah, yang memenggal itu ditugaskan Sunan Kalijogo. Iya, di antara wali yang paling muda. Iya. Yang sederajat kedikjayaan ilmunya dengan Syekh Siti Jenar. Nah, ketika itu pemenggalannya di Masjid Agung Cirebon. Nah, jadi itu bertepatan pada hari Rebo akhir bulan Safar. Gitu ceritanya. Nah, kemudian ini pengikutnya Syekh Siti Jenar ini kan marah. Bahasa zaman sekarang kan demonstratif kira-kira gitu ya. Demonstrasi mereka. Nah, supaya mereka jangan demonstrasi, kata Sunan Ampel, Sunan Bonang, yuk kita baikin, lebih baik kita bawain makanan. Nah, maka dari situlah kata Sunan Bonang, kita bikin ketupat ame lepet. Nah, bikinlah ketupat supaya Islam selalu bersatu. Iya, jadi itu filosofinya luar biasa itu ketupat. Pada waktu itu baru dibuat itu ketupat. Iya. Kan gitu ya. Kemudian dengan lepet kan diikat dengan tali, kan gitu ya, supaya Islam jangan berceceran kemana-mana, supaya kuat hablum minallahnya, artinya dalam rangka menjaga agama Allahnya. Ya, nah, lepet itu kalau bahasa Jawa artinya minta maaf, Kiai. Jadi kemudian lepat, nyuwun lepat. Nah, itu kan bahasa Sunda juga sama itu. Iya, dari lepat. Dari lepat ya, bisa juga nih, karena seperti itulah filosofisnya. Kemudian dianter-anterin tuh. Iya. Sama pengikutnya Syekh Siti Jenar tadi, sehingga mereka diam dan kembali ke jalan yang benar, yang lurus. Nah, sekarang kita simpulkan ajaran Wali Songo tadi ternyata masih ada umat Islam yang mengadopsi itu. Tapi banyak yang keliru. Apa yang keliru? Kang Uja sampaikan bahwa disangkanya Rebo Wakasan ini ada sebuah amalan khusus, padahal tidak ada. Tidak ada. Dalam hadisnya juga Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah itu membenci umatnya yang punya prasangka istilah dengan sial. Nggak boleh ya. Bahkan iya su haramun, orang yang berpikiran sial itu nggak boleh, haram hukumnya. Harus berpikir bahagia terus. Iya, jadi positive thinking gitu ya. Kalau masuk ini juga. Kalau sarjana SAG mah begitulah pikirannya. Jadi positive thinking lah kira-kira ya, seperti itu ya. Baik. Nah, jadi sampai sekarang tidak ada amalan secara khusus di bulan As-Safar ini. Cuma tadi orang Jawa menyebutkan wakasan. Wakasan itu artinya pesan itu diantaranya tadi ketika Syekh Siti Jenar melakukan kesalahan. Nah, pesan yang terakhir nih, di bulan Safar hari Rabu akhir Rasulullah menikahi Siti Khadijah. Itu. Iya. Jadi makanya umurnya Rasulullah 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun, itu mas kawinnya 20 ekor unta dengan dirham 21 dirham. 21 dirham itu 1 dirham 3 dinar. 1 dinar itu 3 gram emas. 3 gram emas. Kalau kalikan 500.000. Berapa itu? Makanya jadi perempuan jangan dimurah-murah. Iya. Rumah mas kawin seperangkat alat sholat. Harganya berapa itu? Bukan harga berapa. Maksud tujuan mas kawin itu kalau suaminya umpama dia mancing kagak pulang-pulang 3 bulan 10 hari. Iya. Mancing apaan nih kira-kira ya? Iya. 3 bulan 10 hari nggak pulang-pulang. Mas kawinnya itu bisa dijual untuk menafkah dia selama ditinggal oleh suami tadi. Nah, kalau seperangkat alat sholat? Makanya bisa dijual apa enggak? Tapi kalau 20 ekor unta kan bisa dijual. Nah, jadi pesan di situ. Nah, jadi kesimpulan kita, Ibu Neng Manis Abang Sayang, terutama ibu-ibu nih, ustadzah biasanya ceramah-ceramah udah pakai speaker, salah lagi. Iya, begitu. Hal itu ya. Tidak ada amaliyah sholat apapun. Bahkan kecuali kalau mau sunnah mutlak, kapan aja silakan sunnah mutlak mah.
Jadi ada salah satu ustaz di daerah Cengkareng sono, jamaah kan ngadu, Ustaz. Kata ustaz yang satu katanya hari Rabu kami disuruh sholat sunnah safar. Ya Allah ya Robi. Safar mah pakai sin, safarun, safar. Jalan-jalan. Artinya jalan-jalan. Kecuali kalau misalkan mau umroh, saya bilang mau ke Mekah, sholat sunnah safar 2 rakaat. Itu walimatu safar itu. Iya, itu maksudnya. Ini kan sofrun pakai sol ya. Ada-ada aja lah. Ada aja lagi. Iya, Masya Allah. Maka kita luruskan dengan edisi spesial khusus tentang Rebo Wakasan. Artinya hanya mengenang wakasan itu. Nah, kesimpulan, boleh nggak kalau kita seperti Wali Songo tadi membuat lepat, membuat ketupat? Boleh. Namanya sodako. Bagikan ke fakir miskin. Dan memang betul orang sodako itu tadfa'ul bala. Nah, jadi as-sodako itu tadfa'ul bala. Ada korelasinya. Jadi banyak sodako itu adalah membentengi balia, ujian, musibah, bencana dari Allah. Makanya jangan lupa, ini kalau hari Rabu akhir nih, dari Rabu pertama sampai Rabu akhir bulan Safar, kalau di Provinsi Banten itu pada bikin ketupat amal lepat. Jadi kita saling antar-antaran. Jadi antaran sekarang nyuwun ngapunten, nyuwun lepat, nggih ya. Nggih apa boten? Nggih. Ya matur nuwun nggih. Sampai di sini mawon nggih. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Ya, baik. Ning mana Sabang Sang Sejengko Siar, memang menarik di kesempatan sore hari ini kita berbincang-bincang tentang apa sih sebenarnya Rebo Wekasan. Ning mana Sabang Sang bisa terbuka pada kesempatan sore hari ini. Ternyata Rebo Wekasan itu tidak ada satu amal secara khusus. Bahkan tadi pagi saya melihat di sebuah musola itu sudah ada ceramah-ceramah, kemudian ada amalan-amalan tertentu. Sebetulnya bagus, tapi memang kalau tidak ada dasarnya itu sia-sia. Di mana Sabang Sayang Sejengko Siar, nanti kita akan berbincang-bincang lagi setelah yang satu ini. Iya, di mana Sabang Sayang Sejengko Siar kembali lagi di acara Amin Ajang Membina Iman. Di kesempatan sore hari ini masih tetap bersama saya Hamid M. Nur dan Al-Mukarram Al-Mutaram Adai Ilallah Bapak Kiai Haji Zabidi Maimun LCMA atau biasa kita sapa dengan Kang Uza. Di kesempatan sore hari ini asik memang kalau kita membahas tentang sesuatu yang kontroversial atau sesuatu yang di masyarakat ini berlaku. Termasuk pada kesempatan sore hari ini Kang Uza ada Rebo Wekasan. Tadi sudah kita dengarkan sejarahnya bagaimana dan apa yang terjadi di masyarakat saat sekarang ini ya. Baik Yai, kita terima di 536 3333. Ada siapa? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Assalamualaikum Kang Uza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Pak? Dengan Pak Edi di Cibinong. Pak Edi di Cibinong ya. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum Kang Uza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak terlambat dikit tausiahnya. Gitu ya. Tadi mengenai Rebo Wekasan ada 3 pesan yang disampaikan oleh Kang Uza. Kami saya mohon untuk diulang kembali gitu Ustaz. Kemudian pesannya aja gitu Ustaz, kira-kira apa gitu. Baik, kemudian tadi pagi nenek saya itu membikin nasi kuning. Nasi kuning. Saya juga tidak tahu tadi kemudian dianterin ke masjid gitu. Baik. Itu bagus apa enggak gitu. Baik. Assalamualaikum Kang Uza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Edi ya. Kalau diulang bisa diambil di YouTube aja. Di YouTube aja nanti ya. Besok insyaallah ya. Keren banget sekarang gara-gara Mas Agus ini. Apa-apa YouTube kan gitu ya. Baik, terima kasih ya. Jadi kita ambil Sarifati aja tadi, neneknya bikin nasi kuning ya. Artinya itu kan nasi kuning di luar kebiasaan nasi biasa. Itu diantaranya orang yang mengedepankan nilai sodakoh. Jadi bagaimana sodakoh itu dikemas supaya baik. Itu ya, supaya enak. Makanya sodakoh mah definisinya biar banyak, yang penting ikhlas. Iya, makanya kan dikasih kuning kan, artinya kan kuning tadi. Tadi ya. Dan kita ini Mas Hamid sampai didengerin ke arah Menesana, kampung saya nih. Ada Ustadz Aat nih, Mangong di Gunung. Iya, itu juga komandan kepala sekolah lagi di Narunaja, dengerin juga main ya. Jadi mudah-mudahan ini pembahasan Rebo Wekasan bisa berlanjut dengan Wa'udi
Udin, Wa Cecep. Termasuk itu aja. Ya baik, jadi itu aja Kang Edi ya. Ya silakan diambil di YouTube aja ya. Baik, terima kasih ya. Baik ya, kita ke pertanyaan di SMS ya. Iya, silakan. Ada lain nih kayaknya nih. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai, dari Pak Birin di Jembatan 5. Ya. Apakah sholat tolak bala buat Rebo Wekasan ada dalil dan keterangannya? Iya, baik, terima kasih. Nah, ini bagus. Mudah-mudahan mewakili ya, Pak Birin di Jembatan 5. Ya. Jawabannya tidak ada sepotong ayat pun yang menerangkan. Yang menerangkan itu. Tidak ada sepotong hadis pun yang menerangkan itu. Yang ada itu sholat sunnah, diantaranya sunnah mutlak. Iya. Gitu ya. Itu artinya untuk secara umum. Kalau lagi ada sholat sunnah hajat, ada. Sholat duha dikhususkan ya. Kalau sholat duha, ya jelas muakkad itu. Iya. Artinya sholat tambahan yang lain yang selain muakkad. Iya. Kalau duha kan termasuk muakkadah. Iya betul. Iya. Baik 5363333. Ada siapa? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih Bu? Dari Kemanggisan Mas Yani. Iya, dengan siapa nih? Ibu Endang. Ya, Bu Endang. Iya. Silakan Bu Endang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan yang katanya Rabu Wakasan yang sholat di musola itu kan tidak ada anjurannya ya. Iya. Gimana kalau kita itu jamaah-jamaah yang ilmunya masih rendah itu mengikuti mereka yang mengajaknya Pak Ustaz? Iya, baik, terima kasih ya. Ada juga. Iya. Waalaikumsalam ya. Harus mundur nggak Ustaz? Iya, baik. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Iya, jadi khas nih Bu Haji Endang kalau Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu ya. Baik. Terus jawabnya gimana? Yang pertama tadi Uza tidak menyampaikan sholat sunnah mutlak itu dilarang, tidak. Artinya silakan kalau mau mengamalkan sholat sunnah mutlak ya silakan di musola di masjid. Tapi jangan dikaitkan dengan Rebo Wakasan. Iya. Tidak ada istilah usole sholatan sunnatar Rebo Wakasan rokaatnya nggak ada. Atau usole sholatan sunnah Rebo Wakasan nggak ada juga gitu ya. Tapi kalau mau sholat sunnah mutlak ya monggo silakan. Tidak sebanyak-banyaknya. Iya, sebanyak-banyaknya. 1000 rakaat sampai kakinya bengkak. Insya Allah. Iya, dengar-dengar sih Bu Haji Endang pernah juga kakinya bengkak. Iya. Kesleo. Iya. Jadi gitu ya. Jadi jangan salah mendengar ini nanti Kang Uzo begitu amat kan gitu ya. Tidak, kita luruskan bahwa tidak ada perintah secara khusus tentang itu. Nah, ini hanya sekedar kita mengenang pesan tadi. Iya. Nah, cara mengenangnya mungkin dikumpul di musola. Iya. Mengatakan sholat sunnah mutlak, dikir-dikir yang banyak, tapi bukan diniatkan untuk Rebo Wakasannya gitu loh. Tapi kalau doa untuk tolak balak sih boleh. Silahkan. Tolak balak ya. Doa ya. Tidak ada sholat istilah usole sholatan sunnata tolak balak. Iya, nggak ada. Tapi sholat itu sebenarnya tolak balak sebenarnya. Oh iya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya, baik. Ya, kita terima di 5363333. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Pak? Nama saya Kang Fani ini. Ya, Kang Fani. Di Jakarta Barat. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Haji, pertanyaan saya. Kalau sholat Taidul Balak berjamaah gimana itu Pak Haji? Iya. Baik. Dari baik. Kopi gitu. Iya. Namanya sering berjamaah. Iya, baik. Itu aja ya, Pak Fani. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon bisa ikut rujukan referensi yang jelas ya. Sholat sunnah yang berjamaah itu ada 5 ya. Yang pertama sholat sunnah Idul Fitri. Yang kedua Idul Adha. Yang ketiga sholat istisqa minta hujan. Yang keempat sholat gerhana matahari. Yang kelima gerhana bulan. Iya. Juga boleh sholat ada yang disebut taraweh berjamaah. Nah, taraweh berjamaah ini hasil ijma sahabat ketika masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya, karena Rasulullah belum pernah berjamaah salat taraweh. Ini hasil ijma ya, silahkan. Nah, jadi hanya 5 tadi. Tidak ada salat sunnah yang lain bisa berjamaah. Nah, makanya suka Uja ngajarkan ke ibu-ibu, bapak-bapak jamaah, kita salat tasbih silahkan berjamaah tapi niatnya masing-masing.
Gerakannya ikut bareng boleh, tidak menjadi masalah. Supaya khusyuknya. Iya, jadi seperti tadi sholat sunnah mutlak misalkan dilakukan, tapi barengan, tapi niatnya sendiri-sendiri. Boleh, tidak menjadi masalah. Yang memimpin, ada yang memimpin. Tapi tidak berjamaah. Tidak berjamaah, artinya tidak niat berjamaah. Karena tidak ada aturan hukumnya, kan gitu ya. Apalagi tadi dikaitkan dengan sholat sunnah tolak bala, nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada, Masya Allah. Dan hati-hati, kata Rasulullah SAW bersabda, siapa umatku yang mengada-ngada tentang amaliyah agama, falyatabawa maq'adahu finnar. Seperti orang membuat kursi singgasana di atas api neraka. Yang itu disebut bid'ah, yaitu. Nah, dolalah ya itu. Bid'ah dolalah yang begitu itu. Wahai para ustaz. Berhati-hatilah berceramah. Betul. Jadi sesuatu yang tidak ada referensi jangan. Makanya lidahmu harimaumu. Betul, hati-hati ya. Baik ya. Tapi tadi hati-hati nih Kang Uzat juga tidak melarang sholat sunnah mutlak. Enggak. Tidak melarang untuk berjamaah, tapi caranya, niatnya masing-masing. Iya. Ya, baik. Supaya tidak tidak terkena hukum ya. Iya, baik ya. 5363333. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Pak Mulyono nih Pak. Mulyono di mana Pak? Di Balaraja. Balaraja, silakan Pak Mul. Begini, saya mau menyikapi masalah Wakasan juga. Tadi pagi kebetulan saya juga diajak sama ustadz setempat di kampung ya. Saya sih cuma nggak tahu ini bahwa nggak ada dalilnya, cuma hanya ikut aja. Itu terus niatnya juga diajarin voli sunatal apa lupa saya. Pokoknya ada safar-safarnya gitu lah. Oh, sunah safar. Sunah safar berarti. Baik. Baik, terima kasih ya. Kalau kita udah melaksanakan baik, terima kasih ya. Baik, makasih ya. Iya, mari kita luruskan tadi ya, Masya Allah. Ini bulan Safar itu pakai sod, bukan sin. Iya, sofrun tadi kan 2 dimensi artinya. Satu, sofrun menguning. Iya, sifrun kosong. Nol, tidak ada sifr kan gitu ya, sifr kan itu ya. Jadi tidak ada masalah apa-apa kan itu ya. Makanya mohon maaf ya, Kang Uza nih punya kamus munjid ya, bahasa Arab yang paling lengkap di dunia. Iya. Jadi jarang yang punya memang itu. Jadi kita kalau mau mengkaji silahkan cari itu di munjid. Kira-kira referensinya ya. Baik, jadi sholat sunnah safar ada. Sholat sunnah untuk bepergian. Iya, kayak seperti kita ihram. Jadi pakai sin ya, pakai sin. Tidak pakai sod ya. Sin gitu kan. Kalau Mas Agus nanti dagang bensin tinggal pakai bensin. Tulisannya Indonesianya bensin. Sini perkara. Jadi bensin. Kan itu ya. Jadi sholat sunnah safar ada memang, tapi untuk bepergian. Dan itu ada, dalilnya ada kan gitu ya. Ini safar. Salat rakaat ini qabla safar kata Rasul begitu. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum bepergian. Itu pun bepergian radiusnya 16 farsahan. 1 farsah itu 6 kilo. 6 kali 16 berapa Gus? Coba kaliin. Gimana mau ngalihin, orang belum gajian. Ya, baik. Satu penelpon lagi deh, nggak apa-apa. Satu penelpon lagi kita terima. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Pak? Dengan Khairul Amin Cinere. Khairul Amin, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Silakan Pak Khairul. Kang Uja. Iya. Mohon pencerahannya. Iya. Jadi begini, ada tangga itu anaknya kan cendol tanpa kelapa gitu ya. Oh iya, rujak cendol kelapa. Cendol tanpa bapak gitu. Halo. Iya, silakan. Gimana kalau yang nikahin itu bukan yang berbuat, apakah boleh gitu? Baik, terima kasih ya. Kira-kira gitu Pak Ustaz. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di zaman Rasul ada sahabat yang datang ke Rasulullah, gitu ya. Bahwasanya Rasul, aku hamil. Lebih dulu, kan gitu ya. Kata Rasul, lahir dulu anakmu. Nanti setelah itu kita ranjam. Begitu ya. Nanti kamu setelah ranjam kalau masih hidup kita nikahkan. Gitu ya. Makanya Imam Hanafi ini megang ini. Jadi mengharamkan Imam Hanafi untuk menikahkan perempuan hamil terlebih dahulu. Gitu. Tapi Imam Syafi'i tidak. Fatwanya beliau
tetap harus dinikahkan kepada orang yang menghamili itu. Kenapa? Ikhtiyat, khawatir kabur. Iya. Gitu ya. Tanggung jawab. Iya. Khawatir kabur. Kabur. Gitu loh maksudnya. Iya. Jadi dinikahkan. Sekarang pertanyaan tadi, bagaimana kalau dinikahkan bukan titipan orang itu? Tidak boleh. Tidak boleh ya? Iya, kecuali nanti kalau sudah lahir. Iya, kecuali kalau udah lahir. Kalau udah lahir silakan, masih milik bersama. Oh, gitu. Bagaimana status bayi tadi? Tidak bertuan. Kalau anak perempuan nanti walinya hakim. Kalau dia punya suami. Karena rusak. Iya. Rusak hubungan. Dan tidak punya waris, nggak punya waris kasihan. Nasabnya rusak, Pak. Ya, jadi begitu supaya lebih paham bahwa tidak boleh dinikahkan kepada orang yang tadi yang bukan nitip saham. Papa minta saham. Jadi gitu ya. Iya, Kenapa? Karena ikhtiyat, kata Imam Syafi'i, khawatir nanti bisa kabur dia orang. Nah, setelah nanti lahir anaknya, sunnah tajadidun nikah, memperbaharui nikah. Gitu ya. Jadi memperbaharui cukup aja, seturu-turu aja, keluarga aja. Gitu. Gitu ya. Baik. Satu SMS tuh, Kiai. Iya. Amin. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idris di Bogor mau tanya, ada yang bilang kalau anak yang belum sunat itu tidak boleh masuk ke masjid. Iya. Apa benar itu Pak Kiai? Iya betul, kalau orang tuanya tidak memperhatikan kandungan najisnya. Sebab yang namanya anak laki-laki itu kan ada khulfah. Khulfah itu bahasa Jakartanya ada helmnya. Iya. Ada kuncupnya ya. Kalau kencing itu tanpa di belek-belek begini ya, apa namanya ini digini-gini ya. Iya. Itu mengandung najis. Apa digini-gini tuh Kiai? Nggak tahu tuh ya. Disikat lah gitu ya. Itu mengandung najis. Nah, ketika kandungan najis tadi kan dalam sholat ada rukun yang batal kalau khudusun najasa. Iya. Kalau mengandung najis. Kalau dia bertempelan kulit dengan orang yang mukallaf sholat, batal orang yang mukallaf sholat. Batalnya itu yang tanggung jawab orang tuanya. Betul. Dunia akhirat. Makanya hati-hati. Makanya sunnah khitan itu 7 hari dihitan. Iya. Ini masalahnya SD kelas 1 dihitan. Ada yang bangsa Tegal ke sana tuh Brebes. Iya, jangan-jangan SMA dihitan. Jangan-jangan di depan saya juga begitu nih. Iya. SMP kelas 3 baru dihitan. Ini SMA kelas 4 ya. Bisa kebayang ya. SMA kelas 3 Baik, jadi betul pertanyaan tadi bahwa akan membatalkan orang yang mukallaf sholat karena ada kandungan najis. Kecuali kalau orang tuanya tadi memperhatikan najisnya. Jadi sebelum waktu zuhur anaknya disikat, sebelum asar disikat, sebelum maghrib disikat, sebelum isya disikat, sebelum subuh disikat. Insya Allah belum seminggu 3 hari udah lecet. Gitu ya. Baik, Neng Manis Abang sayang, terima kasih. Nanti Ustaz Hamid akan membacakan SMS-nya. Mudah-mudahan saudaranya Uza nih lagi ngedengerin di Menes, Ustaz Aat. Nah, insya Allah nanti tanggal 20 berapa tuh? 24 ya. Ceramah maulid di tempatnya. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan sehat. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang sayang sejangkau siar, tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Terima kasih yang sudah gabung di kesempatan sore hari ini. Ada Bapak Rusdi di Bekasi, apa kabar? Kemudian ada Pak Idris, tadi sudah dibacakan ya SMS-nya. Kemudian ada lagi Bapak Adrian di Palmerah, mohon maaf tidak bisa dibacakan SMS-nya. Kemudian ada Bapak Wahyu Hidayat di Brebes. Selamat sore juga, terima kasih untuk Bapak Syarifuddin di Kampung Baru. Kemudian Bapak Agung, ya kan? Ya, Bapak Agung. Kemudian siapa lagi nih? Ada Bapak Kiki di di Kebon Jeruk. Ada Juna Bundaran, ya kan? Kamal juga terima kasih. Juga assalamualaikum nih, terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ehwan di Menes ya. Kemudian Pak Munin di Cengklok. Kemudian ada satu lagi, ini Bapak Yanto di Jakarta Timur. Neng Manis Abang sayang sejangkau siar, tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Banyak sudah yang kita dengarkan. Yang terpenting adalah bagaimanapun diri kita hendaknya mau merubah diri kita. Karena Allah sesungguhnya tidak akan merubah satu bentuk kaum kalau kaumnya tidak mau merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu bentuk kaum kalau kaumnya tidak mau merubahnya. Artinya apa? Allah tidak akan merubah diri kita kalau kita tidak mau merubahnya. Insya Allah
dengan amalan-amalan yang jelas, kemudian kita ibadah yang bagus, kemudian sholat yang kita jaga, Allah akan memberikan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu adalah barokah dalam hidup kita. Akhirnya dari Jalan Haji Peng 9 Batu Sari Kebun Jeruk Jakarta Barat, saya bertugas Hamid M. Nur, mohon pamit undur diri. Terima kasih, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Faqad yurjali jari li syaifi fur'un wal fur'u lima jaroh khalisan. Apabila ada pedang lukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah ini lukai hati, kemana obat hendak dicari? Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.